Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Sayang Mama ingin memperkenalkan website Si Mama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nafi Mubarak. Dan perkenalkan nama saya Samuel Alvito Dianova. Oke, sebelum kita mempresentasikan demo dari website kami ingin memberitahu bahwa Si Mama adalah website untuk warga Malang yang membutuhkan informasi terpercaya tentang transportasi umum. Dan si Mama adalah layanan transportasi publik yang menyediakan pelacakan real-time lokasi, angkot, jadwal, dan informasi pemberhentian untuk peningkatan perencanaan perjalanan dan efisiensi. Nah, berbeda dengan layanan lain yang hanya menawarkan data statis atau terbatas, produk kami ini menyajikan pelacakan dinamis, jadwal yang terintegrasi, dan peta interaktif dengan tingkat aksesibilitas dan kemudahan pengguna yang tinggi. Mungkin itu aja overview dari website si Mama. Jadi mungkin langsung saja didemokan oleh Mas Alvan. Oke, selanjutnya ada desain per- awal-awal pertama ketika baru masuk ke website Simama, Sistem Angkut Masyarakat Malang. Di sini ada welcome to dan ada gambar perkotaan yang ada apa transportasinya gitu. Selanjutnya ke About Us. Oke, untuk Abah saya sendiri, di sini kami menjelaskan tentang apa itu si Mama. Jadi overview ya, secara overview itu si Mama itu adalah solusi cerdas untuk perjalanan angkot di Kota Malang dengan fitur real-time tracking, tool terintegrasi, dan tool interaktif. Si Mama membantu Anda merencanakan perjalanan lebih mudah, cepat, dan efisien. Temukan angkot, rencanakan rute, dan nikmati perjalanan tanpa ribet. Nah, Eh, di sini juga kami menyediakan fitur-fitur seperti live tracking, early warning, cari halte, card NFC, dan chatbot. Seperti itu. Terus selanjutnya ada jenis angkutan umum yang kami bagi, yaitu ada angkot kuning, angkot hijau, angkot merah, angkot biru atau aning, ajau, arah, dan juga aru. Di sini juga ada kode-kode untuk setiap angkotnya. Oke, ini untuk mencari angkot ya. Jadi di sini kami ada dua jenis untuk mencari angkot itu. Jadi berdasarkan angkot itu sendiri dan berdasarkan lokasi Anda. Nah, kalau kita lihat di page berdasarkan angkot, ini user bakal eh, memasukkan warna angkot tadi, seperti ada yang warna biru, hijau, kuning, dan lain sebagainya, dan kode-kode angkotnya. Ketika user ini telah uh, memasukkan warna angkot dan kode, nanti bakal ada informasi tentang rute angkot. Nah, di peta pun nanti bakal ada informasi tentang angkot-angkot yang ada di peta. Kalau misal user memilih salah satu angkotnya, nanti bakal ada informasi tentang mengenai angkot tersebut, tentang angkot itu akan menuju halte mana dan halte akhirnya itu bakal kemana, seperti itu. Dan mungkin masuk ke berdasarkan lokasi Anda. Nah, jika kita melihat berdasarkan lokasi Anda itu perbedaannya kita memasukkan lokasi dari user itu sendiri dan lokasi tujuan tuh user mau kemana. Nah, nah, kalau setelah user memasukkan informasi terkait lokasi Anda dan lokasi tujuan, maka akan ada beberapa rekomendasi nih, dan user bisa memilih dari warna angkotnya atau dan kode angkotnya. Nanti ada informasi tentang halte asalnya di mana dan halte tujuannya di mana. Jadi si user bisa menuju ke halte asal dan user juga tahu halte tujuannya itu kemana. Terus halte tujuan ini berdasarkan halte terdekat dari lokasi tujuan dan halte asal ini berdasarkan halte terdekat dari lokasi dari user itu sendiri. Dan juga nanti bakal ada informasi tentang rute angkotnya dan sama seperti berdasarkan angkot nanti ketika user memilih pilihan angkot yang ada di map nanti bakal ada informasi menuju halte dan halte terakhir dari angkot tersebut. Ya.
Nah, selanjutnya ada juga untuk berdasarkan halte. Jadi, sama seperti yang angkot, namun kita bisa lakukannya berdasarkan haltenya. Jadi, kita bisa melihat ada angkot untuk apa? Angkot biru, ada haltenya warna biru ini, dan juga ada halte hijau untuk di map ini. Kita bisa melihat berdasarkan lokasi halte dan juga kodenya. Dan di situ kita bisa mendapatkan informasi bahwa ada angkot apa saja yang akan menuju ke halte tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke berdasarkan lokasi Anda. Berdasarkan lokasi Anda ini berfokus pada halte yang terdekat. Jadi bisa melihat lokasi berdasarkan lokasi Anda yang halte terdekat dan juga tujuan yang ingin digapai. Di sini juga ada rekomendasi halte mana saja yang lebih dekat dari lokasi si pengguna. Baik itu juga dikasih tahu waktu keberangkatan dan waktu tiba sehingga pengguna dapat menaiki angkutan me- dan sampai di tempat tujuan dengan waktu yang lebih efektif. Oke, di sini ada yang namanya fitur chatbot. Jadi chatbotnya kami namakan chatbot Mama. Di sini chatbot Mama itu asisten pintar yang siap membantu user menemukan informasi seputar layanan transportasi dan tanya apa saja dari jadwal hingga rute dan chatbot ini akan memberikan jawaban cepat dan akurat untuk perjalanan dari user yang lebih nyaman gitu. Jadi mungkin di sini ada contohnya ya. Jadi ada apa ya, tutorial buat ngechat chatbotnya ini. Jadi Mama ini bakal nanya, halo sama saya Mama, ada yang bisa saya bantu dah. Nah, si user ini bisa menanyakan apa aja seperti bagaimana cara top up saldo Mama, atau juga si user bisa memasukkan manual dan juga user bisa mengklik salah satu rekomendasi dari pertanyaan yang kami sudah sediakan. Oke. Oke, fitur selanjutnya itu ada Imama. Jadi Imama itu adalah metode membayar modern untuk layanan dari transportasi kami. Cukup tap perangkat ini di angkutan umum, biasanya di pintu yang user naikin, dan perjalanan itu bakal tercatat secara praktis gitu. Jadi lebih cepat dan tanpa repot untuk uang tunai. Jadi gitu. Jadi di fitur ini sendiri atau di page ini sendiri bakal ada menu untuk buat kartu Imama untuk yang pertama kali atau belum mempunyai kartu Imama ini sendiri, dan juga mungkin untuk menu top up ya, isi saldo Imama. Jadi mungkin saya akan jelaskan tentang isi saldo Imama. Jadi di isi saldo Imama ini bakal ada user ini harus menginputkan NIK. NIK ini buat apa? NIK ini buat identifier dari kartu tersebut lah, misalnya. Jadi kartu tersebut punya identifier berbeda-beda dan kami menggunakan NIK untuk seperti unique key gitu. Nah, untuk nominal top up bisa user masukkan di situ, dan metode top up kayak misal bisa melewati Gojek, GoPay maksud saya, OVO ataupun bank-bank yang lain. Dan setiap metode top up ini si Norek si Mama ini bakal berubah-ubah tergantung pada metode top up itu sendiri. Ketika si user ini telah menekan tombol proses, nanti bakal ada kode unik yang bisa dimasukkan di bank masing-masing kayak gitu. Mungkin itu untuk isi saldo Imama, dan mungkin bisa langsung ke buat kartu Imama. Nah, buat kartu Imama ini bertujuan untuk user yang belum memiliki kartu Imama. Jadi kami meminta inputan dari NIK dari si user itu sendiri dan juga nominal top up-nya. Jadi ketika kita ingin membuat kartu Imama ini ada nominal top up yang harus diisi kayak gitu.
Jadi ada metode top up-nya dan norak si Mama sama seperti sebelumnya. Bedanya di sini ada halte pengambilan. Jadi si user ini bakal ngambil kartunya di halte-halte dimanapun yang tersedia seperti itu. Ketika sudah mencet proses, nanti bakal si user ini diminta untuk pergi ke halte sesuai dengan halte pengambilannya. Nanti di halte pengambilannya bakal diberi kartu Imama itu sendiri. Oke, next. Nah, selanjutnya ada early warning. Early warning ini adalah fitur keamanan inovatif yang dirancang untuk mencegah risiko kecelakaan di angkutan umum. Sistem ini memantau kecepatan kendaraan secara real time dan memberikan peringatan jika melebihi batas wajar. Dengan fitur ini kami memastikan perjalanan pengguna lebih aman dan pengemudi tetap mematuhi aturan standar keselamatan. Nah, jadi jika dilihat dari tabel ini, sini akan memberikan track eh, nama pengendara yang melakukan pelanggaran seperti kecepatan melebihi batas 60 ya kecepatan 60 kilometer per jam ya ngebut gitu. Terus sini juga ada plat nomornya di mana si pelanggar melakukannya dan tercantum sebagai angkot apa, jenis apa gitu. Terus kemudian di sini juga bisa melakukan laporan kalau semisal ada pelanggar yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti kecepatan tadi dan juga standar keselamatan yang lainnya. Oke, jadi mungkin di setiap website ini bakal ada navigasi di atas. Jadi ketika kita mencet salah satu pilihan, bakal langsung ke fitur itu sendiri. Mungkin bisa ke angkot ya. Nah, ini kalau ke angkot bakal masuk ke jenis-jenis angkutan umum. Dan kalau misalnya ke halte itu, bakal langsung ke cari halte seperti itu. Dan kalau misal ke chatbot, itu bakal langsung ke chatbot, menu halaman chatbot, dan kalau misalnya ke laporan, bakal langsung ke fitur early warning system. Seperti itu. Mungkin itu aja presentasi dari tim Sayang Mama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.